Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan video mengenai program Q dan Stack mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Egy Fedrianto dengan NPM 2117 05 1035. Yang kedua, Karisna Yanti Hima dengan NPM 2117 05 1056. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 2117 05 1062. Q dan Stack. Q adalah koleksi dari data-data yang memiliki urutan dan hanya bisa diubah dengan menambahkan data di satu ujung dan mengeluarkan data di ujung lainnya. Konsep pada Q ini mempunyai sifat FIFO atau first in, first out, yang berarti bahwa elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya antrian di bank atau di puskesmas. Orang yang mengambil nomor antrian duluan nantinya akan dipanggil terlebih dahulu. Berikut kami akan menampilkan implementasinya. Di samping terdapat contoh program Q dalam bahasa pemrograman C++. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai codingannya. Yang pertama, di sini kami menggunakan header IOStream untuk penggunaan input dan output. Dan sini ada header conio.h yang menggunakan fungsi gets. Sini terdapat fungsi define max 5 yang berguna untuk menginisialisasi batas antrian. Selanjutnya terdapat integer q dengan array max dengan batas maksimalnya 5 yang berguna untuk menginisialisasi awal batas max antrian. Selanjutnya integer head sama dengan min1 dan tail sama dengan min1 yang berguna menginisialisasi awal saat antrian kosong. Selanjutnya terdapat fungsi boolean is empty. Jika nilai head sama dengan min1 dan tail sama dengan min1, maka akan mengembalikan nilai true. Dan jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, terdapat fungsi boolean is full. Jika nilai tail sama dengan max min1, akan mengembalikan nilai true. Dan jika tidak, akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, fungsi void enqueue yang berguna untuk menambahkan antrian. Jika terdapat fungsi is full, maka akan menampilkan output antrian penuh. Jika tidak, akan dicek terlebih dahulu. Jika terdapat fungsi as empty lagi, dan jika nilai head dan tail sama dengan min 0, maka kita akan dimintai memasukkan data. Dan jika tidak, nilai tail akan terus bertambah atau increment, dan nantinya akan dimintai memasukkan data. Dan nantinya akan ditampilkan data Q ke indeks ke tail telah dimasukkan ke antrian. Selanjutnya, fungsi void tq yang berguna untuk memanggil antrian. Jika terdapat fungsi sempty, akan menampilkan output antrian kosong. Dan jika tidak, nantinya akan menampilkan output antrian dipanggil q array ke head, dan terdapat perulangan for. Integer i sama dengan head, i kurang dari sama dengan tail, dan i increment. Dan q ke i sama dengan q i plus 1. Dan tail decrement. Selanjutnya fungsi void clear yang berguna untuk menghapus antrian secara keseluruhan atau mengulang dari awal. Jika nilai head dan tail sama dengan 1, akan menampilkan output antrian dikosongkan. Selanjutnya fungsi void view yang berguna untuk melihat informasi data antrian. Jika terdapat fungsi is empty, akan menampilkan output antrian kosong. Dan jika tidak, akan melakukan perulangan, integer a sama dengan head, a kurang dari sama dengan tail, dan a increment. Dan nantinya akan menampilkan data pada antrian ke a sama dengan q indeks ke a. Selanjutnya masuk ke program utama, terdapat variabel integer choose dan a. Selanjutnya terdapat perulangan do while, dan sini terdapat fungsi sistem CLS yang berguna akan menghapus tampilan layar. Dan sini terdapat berbagai tampilan menu, dan nantinya kita akan diminta inputan sesuai dengan angka yang berada di dalam menu. Selanjutnya terdapat percabangan switch. Pada case pertama, jika kita memilih angka pertama, maka akan menggunakan fungsi enqueue. Dan sini terdapat fungsi gets yang berguna akan menahan tampilan layar. Dan sini ada break yang berguna untuk menghentikan proses eksekusi switch case jika kondisi sudah ditemukan. Case kedua, jika kita memilih angka 2 akan menggunakan fungsi dequeue,
Pada case ketiga, jika kita memilih angka 3 akan menggunakan fungsi view. Case keempat, jika kita memilih angka 4 akan menggunakan fungsi clear dan akan menampilkan output clear sukses. Pada case kelima, jika kita memilih angka 5 akan menampilkan output terima kasih telah menggunakan program ini. Jika dalam kondisi lain, jika kita memilih angka selain dari 1, 2, 3, 4, dan 5, akan menampilkan output pilihan tidak ada, masukkan pilihan sesuai dengan daftar. Dan di sini perulangan while-nya choose tidak sama dengan 5. Selanjutnya program akan dikompil and run dan akan dijelaskan oleh saudara Peggy Fedrianto. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengrunning program yaitu Q. Berikut output yang pertama kali muncul, yang dimana ada 5 menu. Nomor 1 yaitu NQ, nomor 2 DQ, yang nomor 3 show, nomor 4 clear, dan nomor 5 exit. NQ yaitu pass, DQ yaitu pop, show yaitu untuk menunjukkan data yang telah kita input, 4 untuk menghapus keseluruhan data, dan 5 untuk exit atau keluar dari program. Seperti pada definisi queue atau antrian, yang dimana yang pertama kali kita masukkan data, maka dia akan pertama kali keluarnya. Atau seperti nomor antrian, yang mana nomor antrian pertama akan dipanggil terlebih dahulu daripada antrian yang nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Sini kita coba untuk menggunakan fungsinya, yang dimana kita harus menginputkan 1 di sini, input. Maka disuruh masukkan data. Kita masukkan data 1, enter. Data 1 telah dimasukkan dalam antrian. Saya enter lagi, masukkan 2, enter. Antrian yang dipanggil 1. Yang tadi ada choose 2 ini adalah untuk menggunakan fungsi DQ, yang mana antrian 1 yang telah kita input tadi, maka akan dipanggil kembali. Nah, berikut kita untuk memanggil antrian lagi, yaitu misalnya antrian nomor 2. Di sini memanggil lagi antrian nomor 3. Manggil lagi nomor 4. Nah, jika untuk melihat data yang kita inputkan di sini, ada namanya fungsi show atau view. Coba gunakan. Di sini muncul output data pada antrian ke indeks ke 0 atau indeks pertama ya. Itu maka sama dengan 2, 3, dan 4. Yang 1 telah dipanggil. Coba kita untuk memanggil yang nomor 2 dan 3 ya. Berarti di sini kita harus menggunakan DQ 2 kali. Antrian yang dipanggil nomor 2, yang berikutnya antrian yang dipanggil nomor 3. Kita coba show. Nah, tersisa 1 nomor antrian lagi. Berikut cara penggunaan dari Q, menggunakan pass pop atau NQ DQ. Lalu di sini ada namanya clear. Kita gunakan clear. Maka antrian akan dikosongkan. Oke. Lalu bagaimana jika kita menginputkan selain dari 5 menu tersebut, misalkan kita menginputkan 7 di sini, dia akan mengeluarkan pilihan tidak ada, masukkan pilihan sesuai dengan daftar yang ada di atas. Baik, sekian dari run program yaitu Q. Kita coba gunakan yang exit. Kembali setelah menggunakan program ini, atau program telah berakhir. Selanjutnya yaitu akan melanjutkan ke materi stack yang akan dibacakan oleh saudari Ferisna. Stack adalah tumpukan atau pengumpulan sebuah data, lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi, metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut dengan stack. Konsep pada stack yaitu mempunyai sifat LIFO, last in, first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tumpukan buku yang berada di dalam kardus atau lemari. Perpustakaan yang di mana buku yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Untuk implementasinya, next. Samping merupakan contoh program stack dalam bahasa C++. Pertama, di sini kami menggunakan library IOStream untuk input dan output. Kedua, library conio.h untuk menggunakan gauge. Kemudian
define limit 5 untuk inisialisasi batas stack. Selanjutnya, integer data sama dengan -1 sebagai inisialisasi saat stack masih kosong. Integer stack array limit sebagai inisialisasi awal batas limit stack. Stack pertama dimulai dari indeks 1, dan batas max adalah limit. Di sini terdapat fungsi boolean full. Nah, jika data sama dengan limit -1, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya terdapat fungsi boolean empty. Jika data sama dengan -1, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada fungsi void push. Jika terdapat fungsi full atau ketika stack sudah penuh, akan di-outputkan full. Jika tidak, maka data akan increment, menambahkan nilai pop, dan akan di-outputkan input data dan menginputkan stack array data. Selanjutnya akan di-outputkan data has been added to the index. Selanjutnya, fungsi void pop. Jika terdapat fungsi empty ketika stack kosong, maka akan di-outputkan empty. Jika tidak, maka akan di-outputkan data stack array data on the index data has been taken. Dan data akan decrement. Nilai top berkurang dipindah ke data di bawahnya. Selanjutnya terdapat fungsi integer clear untuk membersihkan stack. Ini akan mengembalikan nilai data sama dengan -1. Selanjutnya terdapat fungsi void print. Jika terdapat fungsi empty, maka akan di-outputkan seperti ini, data empty. Jika tidak, maka akan di-outputkan data yang terdapat perulangan for, integer i sama dengan data, i lebih dari sama dengan 0, dan i decrement. Lalu di-outputkan stack array i. Selanjutnya, fungsi utama, atau untuk program utama, fungsi my program, terdapat integer menu. Selanjutnya terdapat perulangan do, sistem CLS untuk membersihkan layar. Selanjutnya memanggil fungsi print. Selanjutnya mengoutputkan beberapa menu. Menu yang pertama push, kedua pop, ketiga clear, dan keempat exit. Selanjutnya menginputkan menu. Selanjutnya terdapat percabangan switch case. Dengan case pertama memanggil fungsi push, lalu memanggil fungsi get, dan break untuk menghentikan proses eksekusi switch case jika kondisinya sudah ditemukan. Untuk case kedua memanggil fungsi pop, case ketiga memanggil fungsi clear, dan akan di-outputkan data has been clear. Untuk case keempat akan di-outputkan thanks for use this program. Jika tidak terdapat keempat case di atas, maka akan di-outputkan error choose according to the list. Untuk perulangan while-nya, menu tidak sama dengan 4. Fungsi utamanya integer main, memanggil fungsi my program, dan program selesai. Selanjutnya akan di-run oleh saudara Egy. Baik, kembali lagi di sini yaitu untuk men-run program dari stack. Mana kita coba di sini di sini ada output yang pertama itu data masih kosong atau empty. Lalu di sini ada 4 menu. Yang pertama ada pass, pop, clear, and exit sesuai dengan materi stack atau tumpukan. Yang mana di sini kita misalkan tumpukan buku pada perpustakaan yang dimana terdapat batas atau batas untuk meletakkan buku dalam tumpukan tersebut. Kita coba di sini kan terdapat batasannya itu ada 5. Kita coba untuk memasukkan data untuk sampai 5 atau bahkan bisa lebih dari 5. Kita coba di sini yang pertama menggunakan fungsi pass. Maka disuruh menginputkan data, kita inputkan data 1, enter.
Lalu data has been added to the index 0, maka index 0 karena kita menggunakan array, yaitu stack array, maka dia akan masuk ke indeks yang pertama, yang mana indeks pertama itu indeks 0. Nah, setelah kita masukkan data 1, maka dia akan masuk ke dalam output yang ada di atas sini, yang dimana yang pertama tadi empty karena data masih kosong. Ketika kita masukkan data 1, dia akan muncul di atas. Kita masukkan data kedua, berikutnya sampai data ke-5. Nah, sini sudah sampai ke limit atau batasnya, itu 5 tumpukan, 1, 2, 3, 4, 5, anggaplah ini buku. Maka bagaimana jika kita memasukkan atau menginputkan buku ke-6? Sini langsung keluar output full atau tidak dapat kembali untuk memasukkan data tersebut. Bagaimana jika kita ingin mengambil buku ini, yaitu menggunakan fungsi pop. Nah, karena ini tumpukan, kebalikan dari Q, yang mana jika kita memasukkan data 1 terlebih dahulu, maka data 1 yang akan keluar kembali yaitu FIFO, first in, first out. Sedangkan jika kita menggunakan stack, dia akan menggunakan LIFO atau last in, first out, yang mana 5 adalah yang terakhir kali kita masukkan, maka akan menjadi yang pertama kali kita keluarkan. Sini kita coba fungsi pop. Nah, data 5 on the index 4 has been taken. Oke, enter. Bagaimana jika kita mengambil semua tumpukan atau semua data yang ada? Kita coba di sini. Pop. Data akan kembali ke empty. Kita coba lagi. Nah, karena data sudah kosong, jika kita menggunakan fungsi pop kembali, maka akan mengoutputkan empty atau kosong. Kita masukkan pas lagi 1. Nah, akan kembali masuk yaitu data 1 atau buku 1. Lalu bagaimana jika kita menggunakan fungsi clear? Itu seperti biasa untuk menghapus semua data yang telah kita masukkan. Menggunakan fungsi clear, data has been clear. Sini. Dan untuk memasukkan angka selain dari 1, 2, 3, 4, dia akan mengeluarkan output error yang mana kita disuruh memasukkan yang sesuai pada list, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Kita gunakan 4. Thanks for this program. Thanks for use this program. Berarti di sini program stack kita telah selesai. Oke, sekian materi Q dan stack dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.